semoga Bapak Menteri Perhubungan dapat melihat ke bawah anak buahnya, ya, dapat mengkoreksi ataupun mengusut tuntas persoalan seperti ini supaya tercipta iklim pengadaan barang jasa yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Salam bisikin dong. Oke teman-teman, hari ini saya akan bahas tentang tender lagi, ya, tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, tepatnya di Kementerian Perhubungan. Unitnya itu kantor unit penyelenggara bandar udara kelas 1 APT Pranoto Samarinda. Ya. Nah, ada tender, ya, pembangunan. Nama tendernya itu pekerjaan pembuatan sistem drainase bandar udara APT Pranoto, ya, tepatnya di Samarinda. Nah, sudah ditetapkan sebagai pemenang tender. Pemenang tendernya saya kasih inisial lah, ya, PT MFA, ya. Nah, sudah ditetapkan sebagai pemenang tender. Nah, celakanya begini. Ternyata PT yang saya sebutkan tadi jadi pemenang tender itu punya catatan yang kurang bagus gitulah, ya. Kenapa? Pasalnya ada kami temukan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, perkaranya nomor 04/KPPU _L_2020, ditetapkan tanggal 10 Februari 2021. Baru, artinya baru, ya. Artinya pada saat tender itu berlangsung, dia sudah kena dinyatakan bersalah oleh KPPU, ya. Nah, dinyatakan apa? Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, pasal 22 itu sendiri tentang persekongkolan tender. Nah, amar putusannya KPPU tersebut, ya, menghukum PT MFA membayar denda sebesar 1.723.500.000 rupiah dan harus disetor langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan sekian-sekian. Nah, artinya dinyatakan bersalah. Nah, kemudian mereka menggugat, ya, karena dinyatakan KPPU bersalah melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Akhirnya mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan, ya, Pengadilan Niaga, ya, di PN Medan, putusan nomor 01/PDT sus/KPPU PN Niaga Medan, dibacakan 22 Juni 2021. Baru, ya kan? Yang pada intinya menolak permohonan keberatan yang diajukan PT MFA atas putusan KPPU nomor 04/KPPU/L/2020 yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, yang mau saya katakan di sini, kok bisa PT yang ternyata sudah dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha dan larangan praktek monopoli bisa menang tender, ya. Padahal dalam tender itu, dalam setiap tender jelas ada isian fakta integritas, ya. Nah, fakta integritas ini adalah wajib ditandatangani oleh seluruh peserta pengadaan usaha. Biasanya itu, ya, tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak pernah dinyatakan bersalah, tidak pernah punya pelanggaran hukum lainnya. Itu biasanya fakta integritas, artinya bisa dijamin integritas daripada perusahaan itu tersebut. Nah, ini menjadi cambuk keras harusnya kepada Kementerian Perhubungan, menjadi catatan penting, ya, menurut kami, bahwa ternyata dugaan kami banyak tender-tender lain juga yang terjadi seperti ini, ya. Artinya kenapa perusahaan yang dinyatakan menang itu ternyata punya banyak kesalahan atau memiliki rekam jejak yang tidak baik,
ya melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya, tidak qualified gitu kan. Nah ini yang menjadi kekisruhan di dunia pengadaan barang dan jasa. Ini yang menjadi catatan buruk, ini yang menjadi kemudian menjadi suatu kerugian bagi pihak lain yang perusahaannya betul-betul bersih gitu kan. Nah terus apa fungsinya pengawasan pengadaan itu? Apa fungsinya LPC? Apa fungsinya LKPP? Apa fungsinya APIP ya, aparatur pengawas intern pemerintah? Apa fungsinya Pokja untuk membentengi praktek pengadaan barang dan jasa yang tidak bersih seperti ini? Nah kami minta kepada Menteri Perhubungan, Bapak Irjen, Dirjen dan semua staf di bawahnya termasuk Pokja untuk menjadikan ini sebuah pelajaran untuk mengevaluasi ulang tender yang ada di APT Pranoto ya, Bandar Udara APT Pranoto di Samarinda. Jangan sampai merugikan perusahaan lain, jangan sampai pengadaan barang jasa kita ini dipandang tidak transparan, tidak bersih dan cenderung diskriminatif. Oke, itu dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Menteri Perhubungan dapat melihat ke bawah anak buahnya, ya, dapat mengkoreksi ataupun mengusut tuntas persoalan-persoalan seperti ini supaya tercipta iklim pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, bye bye.